Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama saya Grace Eman dalam Kalvari News. Saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Kelompok Pembinaan Warga atau KPW Gunung Sahari akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Mei 2023 jam 6 sore bertempat di Rumah Diakon Iskandar Solihin. Jemaat KPW Gunung Sahari diundang untuk hadir. Untuk kaum wanita, tanggal 13 Mei ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh saya sendiri, Grace Eman, dengan tema ibadah bersama mendatangkan berkat. Dalam persekutuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar membuat puding cantik bersama Ibu Kartika. PBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 13 Mei juga akan mengadakan persekutuan gabungan PBI BPD DKI Jaya Banten pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Gins. Persekutuan ini akan diadakan secara onsite di gereja. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 13 Mei pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Work-Life Balance 2.0, Passion. Bagaimana anak muda menemukan passionnya? Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Minggu tanggal 7 Mei pukul 11.30 di Aula Lantai 3. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together, Kalvari News, this is my church. Gelap, tapi saya yakin tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini, amin. Menyambut seluruh jemaat yang mengikuti ibadah baik secara langsung di gereja dan juga yang ikut dari rumah, kiranya ibadah kita pada hari ini di ibadah yang ketiga dapat menjadi berkat, menolong dan memberikan kekuatan bagi kita, bahkan setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, sepertinya ada wajah-wajah baru yang baru terlihat ya di kebaktian 3 ini. Kalaupun tadi ada di kebaktian 2, kebaktian 3 kan beda orangnya ya. Yang baru pertama kali hadir boleh berdiri. Selamat datang, kami menyambut kakaknya dari mana? Dari Pecenongan. Oh cuman deket ya, kepleset nyampe, jadi minggu depan bisa datang lagi. Silakan duduk, kami sambut untuk teman yang baru hadir dan seperti biasa nanti di akhir acara
acara, di akhir ibadah. Di akhir ibadah akan ada sesuatu, ditunggu saja ya, jangan dulu pulang. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mengingatkan lagi sekali lagi, tanggal 18 Mei jangan lupa untuk kita semua siapkan diri kita, siapkan kesehatan kita juga karena akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan lupa tanggal 18 Mei kita semua boleh datang ke gereja untuk bersyukur akan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Kita akan baca Alkitab, mari semuanya bangkit berdiri. Pembacaan hari ini terdapat dalam Imamat 23 ayatnya yang ketiga. Yang bawa handphone maupun Alkitab boleh dibuka, kita akan baca bersama-sama. Imamat 23 ayat yang ketiga. Satu, dua, tiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kalau Engkau Allah boleh memimpin kami, menolong kami, memampukan kami untuk boleh menjalani hari-hari kami di belakang kemarin. Dan hari ini kami bersyukur kalau Engkau Allah boleh mengizinkan kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan boleh datang dengan setiap pujian, dengan setiap penyembahan kami, dengan setiap ungkapan syukur kami. Kami mau merayakan kasih Tuhan yang boleh terus-menerus kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin pada saat ini ada setiap jemaat-Mu yang di dalam perjalanan menuju ke tempat-Mu ini, kiranya Engkau Allah yang boleh memimpin mereka, menyertai mereka dan mengizinkan mereka untuk boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami semua boleh ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menolong kami, boleh mengingatkan kami dan boleh menegur kami mungkin secara pribadi ketika ada hal-hal yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ke depannya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan melalui setiap hal yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti biasa, kita yel-yel dulu ya. Kebaktian 3, Better Together, Calvary, This is my church. Oke, kebaktian 3, Better Together, Calvary, This is my church. Kita beri apresiasi untuk tim yang melayani hari ini. Shalom semuanya. Malam hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau tinggikan Dia karena Dia Allah yang hidup, Allah yang layak kita sembah. Dengan penuh sukacita kita mau naikkan Every Praise is to our God. Sambil bertepuk tangan, kita mau bersorak bagi Allah kita. Mari bersama-sama menyatakan Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our
Every praise is to our God. Sama-sama nyatakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita mau bersorak bagi Allah kita, karena Dia adalah Raja kita. Amin. Mari kita serukan. Sekali lagi serukan. Menari bagi Tuhan. Ku melihat kemuliaan yang sediakan bagiku. Segala kekhawatiran hidupku kan berganti terang-Mu. Selalu mataku kan memandang, selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergembang, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mata kita kan memandang, selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat, katakan Kau Raja, Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergembang, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Dengan penuh hormat kita angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergembang, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Serukan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Kita punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita sering merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Bulan yang kita lewati, bahkan tahun yang sudah kita lewati. Saat ini kita mau tundukkan hati kita. Kita mau
bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita.
hadapan Tuhan, menyatakan pujian kita di hadapannya. Sujud di altarnya, Kami membawa setiap hati kami Tuhan. ku bawa Kami mau terima anugerah yang daripadamu. ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kaulah hidupku, Dia ubah hidupku, Kau baik. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, Kami terima anugerahmu. terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya bahwa sesuatu terjadi saat datang di altarnya. silakan duduk kembali. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore menjelang malam hari ini. Kami kembali akan berdoa kepadamu Tuhan, bersyafaat kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati dari para pemimpin sampai kepada masyarakat Bapa. Kau berkati semua. Biarlah bangsa kami penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja Baptis Indonesia Kalvari ke dalam tangan Bapa. Pakai setiap pemimpin, kepala sidang, setiap jemaat dan juga setiap orang yang terlibat dalam setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Biarlah semuanya berfokus untuk hormat dan kemuliaan-Mu, bukan fokus pada diri pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan sekolah-sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Biarlah dapat terus membentuk hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dimanapun Engkau tempatkan mereka. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sebentar akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan yang kami berikan. Biarlah bisa dipakai untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk pembangunan kerajaan Engkau di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan sebuah pujian dengan Apa Akan Kubalas.
selamatkan hidupku. mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Terimalah seluruh pujian dan seluruh penyembahan kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, waktu yang baik sore hari ini. Kami membawa setiap pujian kami untuk Engkau. Kami membawa semua syukur, sembah kami, mazmur kami bagi nama-Mu saja yang layak menerima puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih karena kelayakan daripada Tuhan kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu di sore hari ini. Kami juga bersyukur, berterima kasih sepanjang 6 hari ke belakang dalam semua aktivitas pekerjaan kami. Ada kasih Kristus di sana yang membawa kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya untuk kami juga mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami oleh kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah kebenaran yang telah Tuhan persiapkan oleh hamba-Mu boleh tersampaikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu, menguatkan dan memampukan setiap perkataan yang keluar. Sehingga itu adalah bagian yang baik yang saya daripada Tuhan. Dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus juga memampukan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Agar kami bisa memahami, mengerti, terlebih lagi menghidupi firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama boleh kita katakan amin. Wow, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya, jemaat Tuhan. Selamat sore. Ini tanda-tanda jemaat yang tidak terjebak hujan tadi karena masih bisa lolos, atau yang kehujanan juga. Yang kehujanan juga dan bisa sampai ke gerejanya, puji Tuhan ya. Ada satu sukacita, kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau dulu ya saya waktu SD lah, ketika masih kecil, yang namanya hari Minggu tuh emang menjadi bagian yang wah, dinanti-nantikan. Saya ingat banget dari SD itu namanya hari Minggu tuh saya nanti-nantikan. Setidaknya ada 2 peristiwa penting yang harus saya lakukan di hari Minggu, yang menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama adalah saya bisa sekolah Minggu. Karena sekolah Minggu itu waktu itu jam 6:30 pagi ya, di gereja saya di kampung jam 7 pagi. Kenapa saya menanti-nantikan peristiwa sekolah Minggu? Karena saya bisa ketemu teman-teman. Karena saya sekolah negeri di kampung itu kekristenannya sedikit banget. Jadi kalau mau ketemu orang-orang Kristen itu, teman-teman yang seagama gitu ya peristiwanya, itu hari Minggu. Artinya kalau udah sekolah sepanjang Senin sampai Sabtu, Minggu itu saya nanti-nantikan mau ketemu mereka. Itu satu. Dan peristiwa penting kedua yang saya nanti-nantikan di hari Minggu adalah saya bisa nonton kartun Doraemon. Ya, masa kecil bahagia anak-anak 90-an semuanya. Doraemon, apalagi Dragon Ball, apalagi ya, Digimon, Pokemon, pokoknya yang mon-mon kayak gitulah. Itu hari Minggu. Jadi kalau saya udah sekolah Minggu jam 7, jam 8 pulang di rumah, lalu orang tua lah yang pergi ke gereja karena jam 9 ibadah umumnya. Saya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang tuh full depan TV udah depan TV, nonton aja. Jadi hari Minggu tuh begitu menjadi hari yang saya nanti-nantikan. Kenapa? Karena tahu kalau Senin sampai Sabtu itu boro-boro gitu ya buat nonton TV, ngerjain PR pulang sekolah, boro-boro untuk bisa menikmati hari-hari karena ya sibuk dalam pekerjaannya. Waktu itu sih, waktu kecil ya namanya ya biasa aja. Ya mungkin itu sudah rutinitas saya pikir adalah ya itu keberuntungan anak kecil lah gitu ya. Hari Minggu tuh bisa santai. Berjalannya waktu ternyata mulai berpikir juga ya. Kenapa jadi emang hari Minggu ibadah orang Kristen? Kan gitu ya, mulai berkembang juga. Kenapa hari Minggu menjadi ibadah orang Kristen? Mulai mikirlah ketika masuk remaja malah ikut ibadah hari Minggu. Ibadah umum maksud saya, yang siang. Lalu kenapa ibadah itu harus dilakukan di hari Minggu? Baru mulai mengerti, memahami kenapa saya harus ke gereja hari Minggu. Ya kan? Kalau awalnya cuma ikut-ikutan karena tradisi, tapi mulai mikir juga kenapa saya harus datang ibadah hari Minggu? Kenapa nggak saya ibadah ke gereja hari Selasa? Yang gak ada orang ya di sini, cuma ada karyawan gereja kalau datang hari Selasa. Kenapa hari Minggu? Karena saya lari dulu ke perjanjian baru sebelum masuk ke PL yang menjadi pembahasan hari ini. Ternyata menurut tradisi, kenapa ibadah Kristen itu jatuh di hari Minggu? Ada dua peristiwa penting juga yang menetapkan kenapa hari Minggu menjadi ibadah raya orang Kristen. Yang pertama itu dimulai dari hari kebangkitan Yesus.
Beberapa tradisi mengungkapkan bahwa Yesus mati di sebelum Sabat di hari Jumat dan bangkit di hari Minggu. Walaupun sampai saat ini ada beberapa golongan-golongan yang masih memperdebatkan itu, tapi saya nggak mau bahas ke sana. Saya lebih melihat bahwa secara umum kematian Yesus di hari Jumat dan kebangkitannya di hari Minggu diumpamakan sebagai hari kemenangan. Ya. Hari di mana kondisi Yesus bangkit, momen yang sangat penting dipercaya oleh kekristenan, dan hari Minggu itulah yang ditetapkan menjadi tradisi untuk awal mula. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, murid-murid itu berkumpul. Ya, murid-murid itu berkumpul. Kisah Para Rasul 20 ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Dan lain sebagainya. Pada hari pertama dalam minggu itu. Memang hari pertama secara penanggalan Yahudi itu jatuhnya hari Minggu. Karena hari Sabat secara Yahudi nanti yang akan kita bahas itu hari Sabtu. Ya, yang akan menjadi tema hari ini di Imamat 23. Tapi itu dulu. Jadi hari pertama mereka berkumpul memecahkan roti. Di 1 Korintus 16 ayat yang kedua, pada hari pertama dan tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini peristiwa di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk mengumpulkan persembahan guna mendukung pelayanan-pelayanan di tempat yang lain. Di sana dikatakan bahwa pada hari pertama tiap-tiap minggu. Nah di sini saya menarik kesimpulan sementara, kenapa harus hari Minggu ibadah? Karena itu tradisi yang sudah ditetapkan sampai sekarang. Hari Minggu. Sehingga sebagian besar gereja-gereja di dunia hari Minggu lah beribadah. Oke? Saya rasa ini awal untuk memberikan pengertian kenapa harus hari Minggu. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang menarik, mungkin di kesempatan nanti yang akan saya sampaikan juga. Luar biasa ya Tuhan menempatkan di penanggalan Masehi hari Minggu itu hari merah. Hari Minggu itu hari merah di penanggalan Masehi. Jadi saya melihat di sini begitu, anugerah Tuhan buat kita tuh luar biasa. Jadi benar-benar hari Minggu itu hari merah di penanggalan Masehi dan ditetapkan sebagai hari libur. Dan yang Tuhan mau hari libur. Nah ini yang akan kita bahas. Imamat 23, next. Saya dibantu. Yang menjadi ayat hari ini, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Bisa dibantu, next. Imamat 23, kita baca sama-sama kembali bagian ini. Ayat yang ketiga. 1, 2, 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh. Yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Latar belakang dari penulisan imamat ini berkaitan erat dengan perintah Allah kepada Musa untuk disampaikan ke bangsa Israel. Ya, memberikan petunjuk kepada umat Israel mengenai bagaimana mereka harus hidup sebagai umat pilihan Allah. Next. Dalam perintah ini Tuhan menginginkan umatnya. Dalam perintah ini Tuhan menginginkan umatnya untuk memiliki waktu yang khusus. Oke, bisa di next. Ya, memiliki waktu yang khusus untuk memusatkan perhatian pada ibadah dan perenungan rohani. Ini sekali lagi, Tuhan menginginkan umatnya memiliki waktu yang khusus untuk memusatkan perhatian pada ibadah dan perenungan rohani. Oleh sebab itulah Sabat ditetapkan sebagai hari perhentian. Serta juga karena saya menambahkan di tradisi Yahudi, Sabat itu juga digunakan untuk beristirahat dan menikmati kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Itu tradisi Sabat di Yahudi. Akan saya singgung sedikit. Maksudnya gini, perintah ini juga dimaksudkan untuk, next lagi, mengingatkan umat Israel bahwa mereka harus menjalankan semua perintah Tuhan. Ya. Merupakan kesepakatan antara Tuhan dan umat Israel. Kesepakatan apa? Di mana Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang taat dan mengikuti segala perintahnya. Sekali lagi ini peraturan perjanjian lama. Engkau ikuti, engkau taat ada berkat. Engkau enggak taat, engkau enggak ikuti enggak ada berkat. Itu tradisi perjanjian lama. Termasuk dalam hal beribadah. Ketika perintah Tuhan kepada Musa disampaikan, ayo
Sabat, bahkan di 10 perintah Allah, ingat dan kuduskan hari Sabat, itu masuk di sana. Artinya Allah begitu memiliki perhatian khusus untuk hari di mana umatnya datang beribadah kepadanya. Oke, sekali lagi. Allah memberikan perhatian khusus untuk di mana umatnya datang kepadanya. Next. Di sini juga menggambarkan berarti pengingat bagi umat Kristen saat ini untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan perenungan rohani. Serta untuk menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk beribadah. Di era saat ini ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal ini pun masih berlaku. Walaupun tradisi Sabat seperti apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, tradisi Yahudi secara ketradisiannya itu sudah nggak berlaku. Tetapi esensi atau makna dari Sabat itu yang harus tetap kita pelihara. Karena kan bahasa sederhananya kan Sabat itu hari-hari berhenti. Terjemahannya lagi dikatakan itu hari istirahat. Istirahat dan berhenti dari apa? Ya tadi, dari semua aktivitas rutin yang 6 hari kita lakukan. Next. Next lagi. Ya. Sabat sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Kan ada juga gitu ya, peristiwa di mana bahkan 6 hari ke belakang juga hidupku untuk Tuhan. Setuju. Setuju. Ya, apalagi dalam konsep Perjanjian Baru. Ya, setiap hari hidup kita milik Tuhan. Masa gereja, masa anugerah, tiap hari kita bisa beribadah, tiap hari kita bisa berdoa. Tiap hari hidup kita sama Tuhan. Coba saat ini kita renungkan lagi. 6 hari ke belakang dengan semua aktivitas pekerjaan kita, dengan 1 hari, jujurli. Cek lagi gitu ya. Mana yang kita rasa begitu dekatnya kita sama Tuhan. Next. Kenapa sih perlu adanya Sabat? Kenapa perlu adanya kita beribadah bersama? Next. Kenapa perlu adanya Sabat? Kenapa perlu adanya ibadah bersama? Yang pertama, ya ini. Yang pertama, kenapa kita perlu ibadah bersama? Kita perlu Sabat. Karena Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu kita terlalu lelah di 6 hari pekerjaan kita. Yang pertama, kenapa ada Sabat? Kenapa ada hari yang ditentukan Tuhan untuk kita beribadah? Kenapa ada hari yang ditentukan Tuhan untuk kita datang sama Tuhan? Karena Tuhan tahu. Yang pertama, Tuhan tahu kita terlalu lelah di 6 hari pekerjaan kita di belakang. Sehingga firman Tuhan katakan tadi, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Di dalam Keluaran pasal 20, di dalam 10 perintah Allah ya, saya mau bacakan buat kita. Khusus untuk Sabat ini dituliskan di sana ada 8 sampai 11, berarti ada 3 ayat yang mendefinisikan tentang Sabat. Saya baca buat kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa ya, saya mengaitkan kenapa Tuhan tahu kita tuh lelah selama 6 hari bekerja. Di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh di dalam dosa, hukuman yang tertulis di dalam Alkitab, dampak dari dosa itu buat Adam adalah apa yang harus dilakukan? Kejadian 3 ayat 17, firman Tuhan katakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi sebenarnya kalau kita mundur ke dalam dampak dari dosa ya, pekerjaan itu kutukan, tanda kutip, pakai istilah itu dulu. Kerja itu kutukan, tanda kutip, saya pakai istilah itu dulu. Kenapa? Karena dosa lah, makanya hukumannya adalah kamu harus bersusah payah.
mengupayakan segala sesuatu untuk menghidupi kamu. Dari tanah, dari semak gitu di Kejadian pasal 3 ayat 17-18 bisa dibaca lagi. Artinya kenapa harus bekerja? Itu kutukan dosa. Dari situ dulu latar belakangnya, saya pakai tanda kutip. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, nggak ada hukuman itu. Tapi sekali lagi, itu planningnya Allah. Itu waktunya Allah, perjalanannya Allah yang diizinkan buat kita. Sehingga ya sampai dengan saat ini pekerjaan itu ya menjadi rutinitas yang emang ya kita lakukan. Nggak kerja nggak hidup, nggak kerja nggak makan nggak hidup. Misalnya gitu. Jadi oke, sekarang pekerjaannya menjadi aktivitas kita ya, karena itu yang sudah menjadi rutin kita. Tapi poin yang mau saya sampaikan, kenapa harus Sabat dan kenapa kita harus beribadah bersama-sama? Kenapa kita diciptakan harus beribadah? Karena Tuhan tahu kita sudah lelah 6 hari bekerja. Makanya luar biasanya Tuhan itu saking sayangnya sama kita gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman jemaat semuanya. Tuhan saking sayangnya sama kita sampai dituliskan perintah yang detail yang ada di Alkitab ini. Hari ke-7 istirahat kamu. Berhenti kamu. Wow, saya lihat di sini Tuhan tuh sayang banget sama kita gitu ya. Sampai dibuat aturan khusus. Coba kalau Tuhan nggak ada aturan Sabat ini, ya silakan 7 hari kalian kerja. Ya pengen tahu gitu ya. Pingsan atau ketabita cepet-cepet gitu. Maksudnya ya karena kelelahan. Tapi ya karena Tuhan tahu gitu, Tuhan tuh tahu sayang banget sama kita. Sehingga harus tercatat peristirahatan itu. Dan ketika Tuhan tahu kita lelah dalam pekerjaan 6 hari ke belakang. Nah hari ke-7 ini apa yang kita lakukan? Kan gitu. Ya. Sabat ini saya di sini mendefinisikan bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan tuntutan pekerjaan saat ini, aktivitas sosial, gitu ya, target-target, semua hal pokoknya bicara tentang pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kita lakukan di kehidupan ini, seringkali kita terjebak dengan rutinitas yang monoton dan melelahkan. Walaupun gak sedikit orang yang semangat dalam hal bekerja. Tapi berjeri lelah dalam pekerjaan yang menjadi bagian sehari-hari, itu benar-benar melelahkan. Allah memanggil kita dan menetapkan hari Sabat untuk kita datang beribadah. Kenapa? Sabat dapat menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan hidup, memusatkan perhatian pada Tuhan, untuk kita memberi ruang untuk bersyukur. Memberi ruang bersyukur untuk apa? 6 hari dengan semua pekerjaan yang Tuhan sudah beri buat kita. Hari ke-7 ada momen di mana Tuhan bersyukur Tuhan kirimkan customer buat perusahaan kami. Bersyukur Tuhan izinkan ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Atau bersyukur toko dagangan saya 6 hari ke belakang laku. Bersyukur buat semua hal yang pekerjaan yang sudah dilakukan selama 6 hari. Ya, kondisi itu kan terjadi dan dibawa di hari Sabat ini untuk kita juga merayakan kebaikan Tuhan itu. 6 hari ke belakang walaupun kita lelah dan capek, tapi kita melihat ada kasih dan perlindungan Tuhan kan di sana. Makanya hari Minggu ditambahkan untuk celebrate, merayakan, datanglah beribadah. Ya kita jadikan pemisahan antara ibadah pribadi sama ibadah gereja. Maksudnya gini, ketika tema hari ini ciptakan untuk beribadah bersama, berarti kan kebersamaan. Di luar ini ya ibadah masing-masing, doa masing-masing menjadi rutinitas kita hari-hari. Tapi begitu ada kekuatan ketika kita beribadah bersama-sama. Ya. Di masa sekarang ini, ibadah Minggu dapat menjadi pengingat bagi kita untuk kita memprioritaskan kebutuhan rohani kita dan merawat hubungan kita dengan Tuhan. Next, jadi poin yang kedua yang mau saya bagikan, kenapa ada Sabat dan kenapa kita diciptakan untuk beribadah. Selain Tuhan tahu kita lelah di 6 hari pekerjaan, Tuhan ingin kita lebih dekat dengannya dan dengan saudara seiman kita. Dilanjutkan di sana ayatnya, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Oke, sekali lagi, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat
kediamanmu. Di tradisi Yahudi ya Bapak Ibu Saudara semuanya, Sabat adalah hari istirahat, perhentian, dan tidak boleh melakukan segala sesuatu apapun. Saya melihat bahwa justru aturan-aturan Sabat yang ada di dalam keyahudian itu jauh lebih berat. Di dalam Misnah, ya Misnah itu aturan-aturan di keyahudian sampai didetailkan ada 39 hal yang gak boleh dilakukan di hari Sabat. Cari tahu sendiri. Salah satunya gak boleh bertani gitu ya, gak boleh membuat roti, gak boleh memintai, menenun, menabur, gak boleh membangun, mematikan, menyalakan api dan sebagainya. Jadi begitu detailnya. Tapi ada juga hal-hal yang diperbolehkan, yang diizinkan. Saya ambil contoh misalnya gini, merayakan Sabat bersama-sama dengan keluarga. Pergi ke sinagog untuk beribadah. Bahkan di sana juga dikatakan mengunjungi teman atau kerabat yang jaraknya dekat. Itu boleh. Untuk apa? Menjalin silaturahmi, bahasa-bahasa sekarang gitu ya. Intinya apa sih Sabat itu? Gini, di momen Sabat, kenapa kita harus ibadah? Tuhan ingin kita lebih dekat dengannya. Dan dengan saudara seiman kita. Jadi benar-benar menjadi, saya istilahkan, Minggu itu menjadi alarmnya kita. Ya, Minggu itu jadi alarmnya kita gitu ya. Kalau alarm itu nggak bunyi, kita akan bablas terus. Ketika Minggu itu alarm itu bunyi, kita tahu ya kan kalau kita alarm bunyi itu kan kita kan terbangun dan melihat ada apa yang harus saya lakukan. Minggu alarmnya Tuhan buat kita untuk kita melihat 6 hari ke belakang udah apa aja ya. Ini Minggu saya harus ngapain ya? Saya harus dekat dengan Tuhan. Saya harus beribadah dan sebagainya. Sehingga ketika menyadari begitu pentingnya kondisi ini, motivasi kita beribadah bersama pun akan muncul. Saya percaya. Ketika pribadi-pribadi kita dimotivasi dengan melihat bahwa oke, saya ada, dipanggil oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah bersama, didorong dengan rasa bahwa ini harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan, walaupun lagu sekolah minggu juga divariasi, hari Senin juga harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu harinya Tuhan, ya memang semuanya harinya Tuhan. Tetapi dikhususkan lagi, sekali lagi, Alkitab mencatat sendiri bahwa ada momen di mana orang-orang itu berkumpul. Saya simpulkan gini, dari ibadah awal mula ataupun Sabat yang ditentukan oleh Allah mulai Musa kepada bangsa Israel itu jatuh di Sabatnya Sabtu kalau sekarang di Yahudi. Tujuannya untuk datang sama Tuhan, melihat kembali semua yang baik tentang Tuhan, beribadah sama-sama. Masuk di masa perjanjian baru, yang rentan waktunya sudah lama. Kebangkitan Yesus menjadi momen di mana umat percaya berkumpul, memecahkan roti, mengumpulkan persembahan. Dan tradisi bapak-bapak gereja, tradisi bapak-bapak gereja menetapkan Minggu lah di mana tempat orang-orang Kristen beribadah. Artinya sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang di hari Sabat Tuhan? Ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang di hari Sabatnya Tuhan? Bahasa sederhananya tuh gini ya, Tuhan cuma minta 1 hari kau buat kita. Khusus, dalam artinya khusus itu memang inisiatif diri untuk kita memprioritaskan Tuhan. Tapi balik itu kan sekali lagi, hari Minggu pun setelah selesai pekerjaan, setelah selesai ibadah di era modern ini masih banyak orang yang bekerja setelah hari Minggu di era modern ini. Tetapi betul-betul ya, kalau dari saya pribadi, Minggu itu menjadi momen di mana kita datang beribadah bersama-sama ke gereja. Setelah itu habiskan waktumu bersama dengan keluarga. Bersama dengan keluarga untuk apa? Ingat Sabat Tuhan. Apa yang harus dilakukan di hari Minggu? Ingat Tuhan. Saya percaya akan ada kekuatan Tuhan untuk kita melangkah di hari berikutnya. Charge-nya udah penuh. Ya. Udah melihat kembali Tuhan, thank you buat 6 hari ke belakang. Hari ini saya datang ke rumahmu untuk beribadah. Saya minta semua hal yang baik, saya bawa semua hal yang baik untukmu. Besok saya mau kerja lagi Tuhan, mau capek-capek lagi 6 hari. Kerja lagi, Minggu datang lagi Tuhan, saya datang lagi. Kan menjadi hal yang rutin. Tapi percayalah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Beribadah bersama-sama.
menikmati sabatnya Tuhan. Ada kekuatan tersendiri buat kita untuk kita menjalankan 6 hari berikutnya. Ya, ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ada kekuatan tersendiri yang kita rasakan untuk 6 hari berikutnya kita bekerja. Karena Tuhan tahu segala apa yang kita akan rasakan, segala apa yang akan kita jalankan. Tuhan tahu. Besok nih Senin kerja akan apa yang terjadi di kantor. Di tempat Bapak Ibu semua jualan, Tuhan sudah tahu. Oleh karena minta pertolongan Tuhan. Supaya mengerti betul kenapa saya ada sebagai orang percaya untuk beribadah. Nah Tuhan siapkan hal-hal yang baik juga buat kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih sore hari ini diingatkan lagi secara sederhana untuk mengerti kenapa aturan sabat itu ada, kenapa aturan ibadah itu ada. Karena Tuhan begitu mengasihi kami dan melihat bahwa segala jadi lelah yang kami lakukan, segala upaya pekerjaan yang kami lakukan, pengkhotbah mengatakan semua itu melelahkan badan. Tetapi kami percaya itu yang Tuhan izinkan buat kami jalankan dalam pekerjaan dan hari-hari kami. Oleh karenanya biarlah di antara kami memiliki satu kerinduan dan hati yang begitu sungguh menikmati minggu, sabat yang Tuhan tetapkan untuk kami beribadah sama Tuhan. Karena Engkau ciptakan kami untuk beribadah bersama-sama. Ada kekuatan Tuhan ketika kami memuji meninggikan nama-Mu di tempat ini. Ada kekuatan Tuhan ketika kami melihat kiri kanan depan saudara seiman kami memuji meninggikan nama-Mu di tempat ini. Dan kekuatan itulah yang akan kami bawa untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Ada kekuatan Tuhan ketika pujian dinaikkan. Ada kekuatan Tuhan ketika firman disampaikan. Bahkan ada kekuatan Tuhan ketika kami saling berjabat tangan dan saling menyapa sebagai saudara seiman. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan itu juga yang kami bawa dalam kami melangkahkan lagi kaki kami untuk 6 hari ke depan kami bekerja. Kami mau bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih untuk perusahaan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kantor-kantor. Terima kasih untuk toko, dagangan. Terima kasih untuk studi yang masih dilakukan oleh adik-adik kami. Pokoknya terima kasih Tuhan untuk semua usaha pekerjaan yang Tuhan beri buat kami untuk kami lakukan. Dan hamba berdoa di sore hari ini biarlah dimanapun kami ada dan bekerja selama 6 hari. Kami di sana pun bisa menjadi terang Tuhan. Kami di sana pun bisa menjadi alat Tuhan. Dan di balik itu selebihnya lagi Tuhan di hari Minggu waktu kami beribadah. Kami membawa kepada diri kami dan bersyukur karena Engkau begitu baik. Telah memberikan pekerjaan demi pekerjaan. Telah memberikan kekuatan demi kekuatan. Telah memberikan perlindungan demi perlindungan buat kami sama kami bekerja. Kami mau menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang beribadah. Karena untuk itulah kami diciptakan. Untuk itulah kami dipanggil. Kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini boleh mengingatkan kami kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan di sore hari ini sambil berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini. Jika ada yang mau ambil komitmen, ada yang mau ambil kesempatan yang baik sore hari untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk ambil keputusan-keputusan, ada hambanya, Pak Pendeta Gins, Pak Pendeta Refli juga ada, untuk menyambut Bapak Ibu Saudara dan berdoa bersama. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya.
dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami sudah meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau melalui ibadah kami di sore ini. Kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, kami sudah memberikan persembahan syukur kami, sekaligus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dari awal sampai akhir, kami bisa menikmati kebaktian ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Memberi kesempatan buat kami untuk bisa bersama-sama di tempat ini, beribadah bersama-sama. Kami yakin dan percaya kami sudah memperoleh berkat di dalamnya. Memberikan kekuatan bagi kami, memberikan motivasi bagi kami, sehingga kami melangkah di hari esok dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan beserta dengan kami semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu, tolong mereka semua ya Tuhan. Hamba letakkan dan serahkan saja ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kiranya Engkau yang akan memimpin mereka, menolong mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka di hari esok dan seterusnya. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah pekerjaan mereka, tengah usaha mereka, studi mereka, pelayanan mereka, dan lain sebagainya. Dan biar akhirnya nama Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kami sudah bersama-sama dalam kebaktian ini. Kami akan mengakhirinya dan kami setelah ini akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau sertai kami semua. Jaga, lindungi kami, tibakan kami semua di rumah kami masing-masing dengan selamat dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai akhir. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Bersyukur untuk ibadah yang hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum bersaat teduh, seperti yang menjadi kebiasaan kita ketika kita kehadiran teman baru, ada bentuk kasih yang akan kita berikan untuk teman kita yang baru hadir pada hari ini. Kak, boleh maju ke depan? Boleh perkenalkan dulu namanya siapa, asalnya dari mana, dan siapa yang mengajak ke sini. Pertamanya, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tatak Murning Agani, biasa dipanggil Tatak, dipanggil sayang juga boleh. Saya asalnya dari Solo, dari Gereja Baptis Indonesia Tasikmadu. Saya kesini diajak sama saya sendiri. Sorry bro. Oke. Diajak Deo? Enggak ya, jadi enggak datang sendiri katanya soalnya. Oh sorry-nya diajak Deo. Oke, saya PR coklat berarti buat Deo. Selamat datang buat Kak Tata ya. Kak Tata, dan boleh dipanggil sayang, dipersilahkan yang mau panggil sayang boleh. Jangan Pak, nggak enak. Untuk memberikan tanda kasih boleh Pendeta Gins berikan sebuah coklat yang manis ini. Semoga kedepannya bisa hadir lagi. Dan memberitahukan juga kita setiap hari Sabtu ada Youth of Calvary jam 5 sore, jadi nanti bisa hadir. Karena cuma di Pecenongan ya. Silakan duduk kembali, selamat datang dan selamat bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Seluruh jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh karena ibadah kita sudah selesai. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biar kita boleh bertemu kembali dalam kebaktian 3 di minggu depan. Happy Sunday, God bless you all. God bless you all.